Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 979. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe, subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Tujuan Yang Mulia Iblis mengejar dan ingin membunuh pemuda itu. Ternyata pemuda itu sebenarnya terkait dengan tren umum surga. Jadi sekali pemuda itu tumbuh dewasa, pemuda itu akan menjadi ancaman besar bagi ras iblis. Setidaknya pada saat ini baik untuk umat manusia mereka. Terlebih lagi mengetahui bahwa pemuda itu masih berada di lautan pasang surut. Maka jika pemuda itu ingin pergi ke alam surga manapun, dia harus memasuki kota perbatasan di 4 alam surga besar. Selama perbatasan 4 alam besar dijaga dan diselidiki secara diam-diam, tidak menutup kemungkinan bahwa mungkin akan menemukan petunjuk tentang pemuda itu. Setelah ketiga ahli yang mulia itu pergi, Juge Rulong yang sebelumnya sedang sekarat tiba-tiba meledak di matanya. Segera biarkan Juge Yao dan semua tetua tertinggi keluarga Juge kita datang, kata Juge Rulong. Dia segera memberikan perintah dan segera Juge Yao dan Master Top lainnya dari keluarga Juge berkumpul di tempat rahasia ini. Begitu Juge Yao dan yang lainnya masuk, sinar cahaya mengerikan muncul di tempat rahasia ini. Ini sebenarnya adalah formasi paling menakutkan dari keluarga Juge yang bernama formasi Jiu Xuan Hao Miao. Tentu saja melihat leluhur seperti ini, Juge Yao dan yang lainnya langsung terkejut. Semuanya, dengarkan perintah saya. Beri saya wali, bangkitkan kehidupan misterius keluarga Juge saya, tanamkan kekuatan kehidupan. Juge Yao, Anda memacu roda keberuntungan, bantu saya ingin mengetahui sesuatu, kata Juge Rulong. Matanya nampak bersinar. Kata-kata Juge Rulong langsung mengejutkan semua orang di keluarga Juge. Cara hidup mendalam, yaitu cara perpanjangan hidup pada umumnya, itu hanya diperlukan pada saat menghadapi krisis hidup dan mati. Apa yang akan dilakukan oleh leluhur keluarga Juge? Penglihatan seperti apa yang mengharuskan nenek moyang melakukan persiapan seperti itu? Semua orang ketakutan. Namun Juge Rulong berbicara dan tidak ada yang berani mempertanyakannya. Segera, semua pemimpin tertinggi keluarga Juge itu telah bersiap. Dan mata Juge Rulong menunjukkan warna yang tajam. Dan dia langsung memacu kekuatan takdir lagi. Faktanya perhitungan sebelumnya memang mendapat reaksi keras, tetapi tidak sebaik yang dikatakan Yang Mulia Jiu dan yang lainnya. Dia tidak memiliki kekuatan kalkulasi sama sekali, meskipun dia tidak bisa secara langsung menghitung keberadaan pemuda itu. Namun dia bisa menggunakan sesuatu yang lain. Kali ini yang dia perkirakan bukanlah asal-usul atau identitas King Chen, tetapi perubahan umum di surga. Dan boom, kekuatan takdir yang luar biasa melonjak. Seberapa burukkah formasi takdir yang dibentuk oleh semua penguasa tertinggi keluarga Juge? Dalam sekejap, di sungai takdir yang luas, Juge Rulong melihat tren yang sangat besar dan sosok yang samar-samar muncul. Itu adalah, tiba-tiba matanya membulat. Surga Selatan. Apa yang dia hitung kali ini hanyalah perubahan situasi umum di langit. Tetapi dia terkejut ketika menemukan bahwa di sungai panjang takdir, kekayaan seluruh langit cenderung perlahan berkumpul di langit selatan. Ternyata itu adalah alam surga selatan, tempat keluarga Juge kita berada, kata Juge Rulong. Akan tetapi di saat itu tiba-tiba Juge Rulong mengerang. Dia batuk darah lagi dan mengeluarkan darah dari 7 lubangnya. Napasnya hilang lagi, kekuatan hidupnya runtuh dan matanya sedikit kendor. Dia mendapat serangan balik lagi dan menderita luka parah. Leluhur, Juge Yao dan orang lainnya di sebelahnya terkejut dan ketakutan. Apa yang telah terjadi? Bukankah nenek moyang bilang tidak apa-apa? Kenapa tiba-tiba ada serangan balik lagi? Terlebih lagi, bagaimana sosok yang dilihatnya dalam deduksi leluhur sebelumnya cukup familiar baginya? Tidak apa-apa, ini adalah reaksi yang seharusnya tidak cukup berakibat fatal, kata Juge Rulong. Dia menggelengkan kepalanya dan pulih. Dia mengatakan itu, tetapi dia diam-diam terkejut begitu kuat. Hanya menghitung tren umum langit,
tetapi hampir membiarkannya jatuh di sini. Tidak bisa terus mengintainya. Kalau tidak, dia mungkin tidak akan kehilangan nyawanya, tetapi langsung jatuh di tempat. Kali ini Zhuge Rulong tidak berani lagi melanjutkan pengintaiannya. Alam surga selatan, ini adalah kesempatan bagi keluarga Zhuge kita. Mata Zhuge Rulong tiba-tiba berubah menjadi pelangi ilahi. Dari masa depan yang dia simpulkan, dia mengetahui tren umum langit, dan perubahan selanjutnya akan terjadi di surga selatannya. Apa artinya ini? Hanya ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah pemuda tersebut sudah berada di alam surga selatan. Dan yang kedua adalah lawan kemungkinan besar akan muncul di alam surga selatan. Tren umum surga disebabkan oleh pemuda itu. Tidak peduli apapun jenisnya, keluarga Zhuge-nya akan mengambil manfaat. Dengarkan perintahku, Zhuge Rulong berkata dengan sungguh-sungguh. Segera blokir kota pembatasan seluruh alam surga selatan, terutama inti kota Nandou. Kita harus melakukan yang terbaik untuk memblokade setiap pemuda kuat yang berasal dari Laut Pasang Surut. Selama dianggap masih asing, semuanya harus diselidiki dengan jelas dan dikendalikan. Dan mereka yang berada di ranah guru suci harus dilaporkan kepada orang tua ini. Mendengar apa yang dikatakan oleh nenek moyang itu, semua orang terkejut. Apa sebenarnya yang nenek moyang rencanakan? Leluhur, ini mungkin tidak pantas, meskipun keluarga Zhuge kita adalah kekuatan tertinggi di alam surga selatan. Namun bukan giliran kita untuk menjadi penguasa alam surga selatan. Jika itu memicu ketidakpuasan dari kekuatan lain, maka... Kata Zhuge Yao, dia memperingatkan dengan hati-hati. Akan tetapi kemudian leluhur keluarga Zhuge itu menjelaskan bahwa ini adalah kesempatan bagi keluarga Zhuge-nya. Dan juga mereka harus melakukan ini tanpa diketahui oleh kekuatan besar lainnya. Mendengar itu semua orang merasa lebih sulit lagi meskipun leluhur ingin menutup kota. Tetapi dia harus berhati-hati agar tidak diketahui oleh penguasa tertinggi dari surga. Bukankah ini terlalu sulit? Namun segera banyak ahli terkemuka dari keluarga Zhuge bubar setelah menerima perintah tersebut. Namun nampak Zhuge Yao tidak pergi. Zhuge Yao, kenapa kamu belum pergi? Kata Zhuge Rulong, dia berkata dengan sungguh-sungguh. Zhuge Yao kemudian menjelaskan bahwa dari napas pengintaian sebelumnya, dia sebenarnya merasakan napas dari Xiao Hojun, sang formasi hantu. Zhuge Yao, apakah kamu yakin? Kata Zhuge Rulong. Leluhur, saya yakin sekitar 60%, kata Zhuge Yao, dia menegaskan. Pada akhirnya leluhur Zhuge Rulong juga memerintahkan beberapa bawahannya yang berada di kota Dongguang untuk mencari Xiao Hojun. Tapi ingat, masalah ini tidak boleh diketahui oleh kekuatan seperti Dayu Sensan, Istana Dewa Bintang, dan yang lainnya. Kata Zhuge Rulong, dia mencibir. Ini adalah kesempatan bagi keluarga Zhuge kita untuk bangkit. Keluarga ini tidak bisa membiarkan kekuatan lain mengambil bagian. Mengikuti perintah dari Zhuge Rulong, segera keluarga Zhuge, salah satu kekuatan terkuat di alam surga selatan, dengan cepat bergerak. Namun Zhuge Rulong nampak mundur lagi untuk mengobati luka akibat serangan balik sebelumnya. Setidaknya untuk jangka waktu tertentu dia tidak lagi mampu memacu takdir. 连上官阁主都没看出是幻觉。 Scene berpindah saat ini di Laut Pasang Surut. Di bidang seni bela diri, Qin Chen tiba-tiba membuka matanya dan menghela napas panjang. Chen Shao, apakah kamu baik-baik saja? Kata Yuqian Su, dia bertanya dengan prihatin. Saya baik-baik saja, kata Qin Chen. Dia kemudian berkata lagi, keluarga Zhuge ini benar-benar masih ada dan sebenarnya sedang menghitung saya. Sepertinya mereka seharusnya telah menebak sesuatu. Apa itu benar-benar keluarga Zhuge? Mendengar itu Yuqian Su mengerutkan kening. Di tempat ujian surgawi sebelumnya, saya ingat Anda pernah membunuh seorang putra suci dari keluarga Zhuge, kan? Ya, benar, itu adalah Zhuge Su, putra suci dari keluarga Zhuge. Namun dia hanyalah putra suci dari keluarga Zhuge. Itu hanyalah salah satu yang luar biasa di antara generasi muda keluarga Zhuge dan pewaris masa depan. Namun kali ini saya diperhitungkan. Saya punya perasaan dalam kegelapan seharusnya itu menjadi ahli teratas dari keluarga Zhuge. Kemungkinan besar itu menjadi ahli di ranah yang mulia, kata Qin Chen. Mendengar itu Yuqian Su langsung terkejut. Apa ahli yang mulia? Chen Shao, apakah kita harus pergi dari alam surga selatan? Kata Yuqian Su. Ditatap oleh seorang ahli yang mulia, Yuqian Su merasa berbahaya, tidak peduli apa yang dia pikirkan.
Tidak apa-apa, kata Qin Chen. Dia sangat percaya diri. Bahkan jika orang yang berkuasa ingin menghitung saya, itu tidaklah mudah. Nasib saya tidak menentu. Belum lagi buku asalku terlindung dan seni Kaisar Dewa 9 Bintang. Bahkan orang yang berkuasa di ranah yang mulia tidak akan dapat menghitung identitas dan keberadaan saya yang sebenarnya. Dan seni takdir sebenarnya tidak seistimewa yang Anda kira. Namun, keluarga Juge itu adalah salah satu keluarga teratas di alam surga selatan. Keluarga itu selalu merepotkan untuk terus menatapku seperti ini. Sepertinya aku harus memberi sedikit pelajaran kepada pihak lain. Kata Qin Chen. Mengatakan ini, matanya menjadi dingin. Tidak peduli seberapa kuat keluarga Juge itu, tidak semua orang adalah ahli yang mulia. Jika mereka membuat saya marah, saya akan membuat keluarga Juge itu menyesal karena mereka telah menentang saya. Kata Qin Chen. Mengatakan ini, jejak kemarahan muncul di wajah Qin Chen. Tentu saja ini belum waktunya. Yu Qiansu di samping memegang tangan Qin Chen. Chen Shao, aku akan selalu berada di sisimu. Setelah meninggalkan ruang latihan, King Sui Silan segera berjalan dengan gugup. Guru, apakah Anda baik-baik saja? Mendengar itu, Qin Chen menggelengkan kepalanya. Baru saja hendak berbicara, tetapi dia terkejut. Kapan aku menjadi gurumu? Bukankah kamu sudah mengajariku sebelumnya? Maka berarti itu artinya kamu adalah guruku. Kata King Sui Silan. Dia berkata dengan mata terbuka lebar. Guru ada di sini, mohon terima sembah dari murid. Katanya sambil langsung membungkuk. Qin Chen buru-buru mengangkat pihak lain. Saya tidak berjanji untuk menerima Anda sebagai murid, kamu salah paham. Kata Qin Chen. Dia masih harus melakukan banyak hal sekarang. Bagaimana dia bisa menerima seseorang sebagai murid? Itu tidak akan berhasil, guru. Anda telah mengajari saya. Yang disebut diajar adalah guru. Kata King Sui Silan. Kalau begitu, aku akan menjadi gurumu suatu hari nanti dan menjadi ayahmu seumur hidup. Kata Qin Chen. Dia berkata dalam hati. Apa, guru? Apakah kamu ingin menjadi ayahku? King Sui Silan menggelengkan kepalanya lalu berkata lagi. Guru, saya sudah punya ayah. Mungkinkah kamu ingin menjadi ayah angkatku? Di samping mendengar itu, Yu Qiansu tidak bisa menahan tawa. Saat ini Qin Chen tidak bisa berkata-kata apa yang ada di dalam pikiran King Sui Silan ini. Tetapi setelah masalah seperti ini, Qin Chen dan Yu Qiansu mau tidak mau menjadi lebih nyaman. Selanjutnya Qin Chen kembali ke kamarnya dan beristirahat. Dalam beberapa hari berikutnya, Qin Chen tidak beristirahat dan kemudian memperbaiki rantai dengan panik. Dan dia merasakan tekanan yang kuat. Singkat cerita, pada hari ini, boom, terjadi ledakan dan nampak kapal perang sedikit bergetar. Apa? Qin Chen membuka matanya. Kesadaran ilahinya menyapu dan secara tak terduga menemukan bahwa kapal perang itu mendekati sebuah bayangan hitam besar. Guru, kita sudah berada di Bazar Poid. Kata King Sui Silan. Dia datang lalu mengetuk pintu kamar Qin Chen. Dalam beberapa hari terakhir, King Sui Silan telah menyebut Qin Chen sebagai gurunya dan mengatur agar keluarga King Sui di kapal perang menyiapkan berbagai makanan yang lezat untuk Qin Chen dan Yu Qiansu. Sementara di samping, Mu Jipeng nampak terlihat sedikit lucu. Setelah beberapa saat, tuan mudanya telah menjadi guru dari wanita muda kedua dari keluarga King Sui. Melihat King Sui Silan mengikutinya dengan cermat, Qin Chen menggelengkan kepalanya. Dia tahu bahwa dia tidak akan memberikan nasihat apapun kepada King Sui Silan. Sekarang seperti ini, bukan karena Qin Chen meremehkan King Sui Silan. Dia juga harus mengatakan bahwa bakat King Sui Silan sangat kuat. Akan tetapi dia datang ke alam surga selatan itu untuk menemukan Jiruyu dan Papiliun Pedang Tongtian, bukan untuk merekrut seorang murid. Qin Chen tidak hanya tidak bisa berkata-kata, tetapi Paman Ming dan Paman Bing yang mengikutinya juga tidak bisa berkata-kata. Bagaimana mereka tidak menyangka bahwa wanita kedua akan mengakui Qin Chen sebagai seorang guru? Meskipun kekuatan Chen King ini di depan mereka memanglah sangat menakutkan, bahkan lebih kuat dari mereka berdua. Tetapi tidak sesederhana itu bagi wanita kedua untuk mengangkatnya sebagai guru. Apalagi dihadapkan pada keramah tamahan wanita muda kedua. Chen King ini masih acuh tak acuh dan tidak bisa berkata-kata, sehingga Paman Ming dan Paman Bing tidak tahu harus berkata apa. Ini adalah pasar kehampaan, kata Qin Chen seraya melihat daratan yang ada di depannya. Tempat ini adalah sebuah pasar kekosongan, jelas merupakan sebuah benua kecil. Di pelabuhan tempat Qin Chen dan yang lainnya berada, banyak kapal perang telah berlabuh dengan berbagai formasi kuat terukir di atasnya.
Yang jelas semuanya dimiliki oleh beberapa karapan yang berdagang di Laut Pasang Surut. Kapal perang keluarga King Sui di pelabuhan ini setara dengan raksasa. Begitu sampai di ujung pantai, banyak orang yang akan segera mendekat dan memberi petunjuk. Namun keluarga King Sui memiliki stasiunnya sendiri di pasar kekosongan ini. Dan segera orang-orang dari keluarga King Sui datang dan dengan hormat memimpin semua orang ke pasar. Adapun kapal perang ini akan ada orang-orang dari keluarga King Sui yang menjaganya. Guru, kami akan singgah di pasar kehampaan ini selama 3 hari dan kami akan berangkat setelah 3 hari. Jika guru memiliki kebutuhan hari ini, murid ini dapat menemani guru, kata King Sui Silan. Saat ini Qin Chen hanya ingin datang ke pasar kehampaan untuk melihat dan membeli beberapa informasi tentang alam surga selatan. Dia mengangguk ketika mendengar bahwa keluarga King Sui akan berhenti selama 3 hari. Untungnya itu hanya 3 hari dan tidak lama. Karena saat ini Qin Chen tidak boleh menunggu lebih lama lagi. Tidak, kami hanya perlu melihatnya sendiri. Kamu bisa menjalankan bisnismu sendiri, kata Qin Chen sambil melihat pasar kekosongan ini. Seluruh pasar itu seperti benua kecil, sangat luas. Sebenarnya ada kota besar di sini. Semua toko dan bangunan ada di kota ini. Jika ini tidak kosong, pasar itu ditangguhkan di udara dan Qin Chen bahkan akan mengira itu benar-benar sebuah benua. Ketika Qin Chen menginjakkan kakinya di pasar kekosongan, dia menemukan bahwa pasar kekosongan ini sebenarnya terbuat dari meteorit yang tak terhitung jumlahnya. Setelah disintegrasi, sejumlah besar bintang besar ditarik ke sini dan mereka dipasang di kekosongan dengan menggunakan formasi. Pada saat yang sama, banyak benda halus buatan ditambahkan untuk membentuk benua seperti ini. Di gerbang kota ini ada orang yang sedang bertugas. Qin Chen dan yang lainnya masuk. Setiap orang harus membayar pena suci. Menurut kebenarannya, setiap orang memiliki pena suci kelas surgawi. Pena suci ini akan digunakan untuk memperbaiki pasar kekosongan dan juga untuk menjalankan pasar kekosongan. Tentu saja biaya masuk kota telah lama ditanggung oleh keluarga King Sui. Faktanya keluarga King Sui tidak perlu membayar biaya tersebut karena sebagai salah satu keluarga teratas di alam surga selatan, pasar kekosongan ini dekat dengan kota Nandao ini juga membutuhkan persetujuan keluarga King Sui. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.